Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masuk pada bab ketiga tentang beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami sunnah an-nabawiyah dengan baik, bagian kedua, part 2. Ya. Dari kitab Bagaimana Memahami Hadis Nabi Muhammad SAW, karangan Dr. Yusuf Qaradawi, dan kemudian di bahasa Indonesia diterjemahkan oleh Muhammad Al-Baqir. Baik, yang pertama, kita lanjutkan. Yang kelima, membedakan antara sarana yang berubah-ubah dan sasaran yang tetap. Kita harus memahami dalam sebuah hadis itu ada yang merupakan wasilah dan dia berubah-ubah, ya, dari sasaran yang tetap. Jadi ini ada sasaran, tapi sarana untuk mencapai ini berubah-ubah. Misalkan Anda akan pergi haji. Kira-kira kalau Anda pergi haji, naik apa? Jalan kaki, naik kapal, atau naik pesawat? Atau naik mobil, naik kapal, naik mobil, sampai Malaysia naik mobil terus mengikuti alur sambil jalan-jalan ya, sampai Mekah selama sebulan, 2 bulan, 3 bulan, yang penting sampai Mekah. Apakah seperti itu? Kalau jalan kaki lewat dengan cara seperti itu bisa mungkin sampai 2 tahun baru sampai Mekah. Nah, sarananya berubah-ubah ya, tapi bisa Anda bisa dengan cara cepat ekspres pakai pesawat juga bisa, tapi sasarannya tepat, yaitu mencapai Ka'bah. Nah, kadang-kadang kekeliruan kita itu memahami sunnah mempercampur adukan antara tujuan dan sasaran. Misalkan ada sebuah hadis berkata, khairu ma tadawaitum bihil hijamah. Sebaik-baik yang pengobatan yang kalian lakukan adalah berbekam. Khairu ma tadawaitum bihil hijamah wal qistul bahri, itu ya. Wal qistul bahri. Alaikum bihadzal audil hindi fa innahu min sab'ati asyiyah. Gunakanlah al-aud al-hindi, ya. Ini mengandung semacam 7 penyakit kesembuhan. Alaikum bihadhil habbatis sauda fa inna fiha syifa'u min kulli da illa sam wa huwal maut. Obat segala penyakit kecuali kematian. Nah, sekarang pertanyaannya, saya kena Covid misalkan. Apakah obatnya adalah habbatus sauda? Saya kena penyakit, saya pernah ya, ini sekedar share pengalaman, makan habbatus sauda itu sampai ya berlebihan, ya, overdosis. Itu kulit saya itu sampai merasa semacam bintik-bintik. Nah, ini menunjukkan bahwa habbatus sauda sekalipun harus ada dosisnya, tidak sembarangan. Dan habbatus sauda, ya, kalau misalkan Rasulullah hidup di Jawa, yang dikatakan bukan habbatus sauda, tapi temulawak, tapi obat-obatan yang ada di Jawa, sehingga ini tidak relevan untuk kita aplikasikan. Baik. Begitu juga, ya, ini sehingga yes, antara berbekam, jujur saya juga orang yang suka berbekam, tapi saya tidak meyakini berbekam itu menjadi sebuah pengobatan yang utama, tetapi pengobatan alternatif. Kalau Anda sehat, Anda enak berbekam. Tapi kalau Anda sakit panas, ya, tidak disarankan untuk berbekam. Bahaya, malah bahaya. Gitu ya. Nah, ada hadis-hadis yang juga mengatakan al-khail ma'kudun binawasi hal khair ila yaumil qiyamah. Ya. Dua hal kebaikan yang senantiasa terikat pada leher kuda-kuda, kemenangan dalam peperangan dan pahala. Ya. Man rama bisamin fi sabilillahi falahu kadza wa kadza. Barang siapa yang melepaskan sebuah anak panah di jalan Allah, maka ia akan memperoleh begini dan seterusnya. Masalahnya gini, kalau dulu itu pakai kuda, sekarang kan tidak kuda lagi, tapi sepeda motor, mobil, tank. Kalau dulu adalah melempar melepaskan anak panah, sahmun dan kus. Kus itu panahnya, kemudian sahmun anak panahnya, itu dianggap
sebagai sesuatu yang baik bagus untuk peperangan. Nah, kalau zaman sekarang ya beda, rudal gitu ya. Kemudian senapan, meriam, tank, itulah yang menjadi apa namanya? Peperangan modern. Kalau Anda berperang masih pakai panah atau masih pakai bambu runcing di zaman sekarang, Indonesia masih seperti itu, ya tentunya yang salah presiden. Karena presiden tidak melengkapi alutista negara ini. Tapi kalau Anda tanya ke Pak Jokowi, insya Allah sudah dilengkapi ya sama Pak Prabowo. Karena antara apa namanya Pak Jokowi dan Pak Prabowo sudah bersatu seperti itu. Kemudian mengenai siwak juga demikian. As-siwaku mutahharatun, ya, mutahhiratun lil fami mardatun lir rabbi. Siwak itu pembersih mulut dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala dan diridai Allah Subhanahu. Itu kan di zaman dulu ya. Zaman dulu pakai nggak usah harus siwak. Anda pakai untuk nemu batang ranting gitu Anda gunakan untuk bersihkan mulut ya bisa saja gitu ya. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah tidak relevan lagi untuk menggunakan siwak. Cukup sudah sekarang ini menggunakan sikat gigi dan pasta gigi. Ya, insya Allah mulut lebih bersih. Seperti itu. Baik. Termasuk hadis-hadis yang mungkin menjilati piring. Ya. Idza akala ahadukum, ya. Kalau kalian makan maka jilatilah. Mari itu harus dijilati seperti ini. Itu kemudian ada lagi idza saqatat luqmatan ahadukum falyakhudha waliyumti anhal ada waliyakuluha wala yaddaha lisyaiton. Kalau ada makanan jatuh diambil, kotorannya dibuang, kemudian jangan sampai itu dibiarkan itu untuk setan. Karena kalian tidak tahu di mana saja barakah itu ada. Ini kalau orang baca, ini kok jijik banget gitu. Ya enggak, ini kalau ada bilang jijik, ini masalah apa namanya? Masalah menyikapi makanan. Kalau Anda lihat tradisi-tradisi orang Barat, makanan itu seolah-olah dimakan prasmanan, kemudian kalau ada makanan sisa dibuang begitu saja. Atau bahkan tradisi orang kaya, ya kalau kata orang Barat itu di satu meja banyak makanan. Atau kalau Anda lihat tradisi orang Jepang, orang Korea itu satu meja itu banyak makanan. Kemudian nanti ada beberapa makanan tidak semuanya habis, ada yang disisakan. Ini menunjukkan sikap yang tidak sederhana. Nah, Rasulullah SAW dengan mengatakan demikian, ini menunjukkan sikap mulia beliau bahwa kita harus sederhana. Apakah harus sampai menjilat-jilati? Ya, kalau jangankan Anda, jangankan siapa, kita sendiri ketika makan terkadang itu nikmat ketika menjilati makanan itu ya. Sehingga dalam artian di sini ini menunjukkan ketawaduan Rasulullah, sikap rendah hati Rasulullah ya, terhadap apa namanya makanan. Baik, ini ada sebuah hadis al-wasnu wasnu ahlil Makkah wal mikyalu mikyalu ahlil Madinah. Dalam hal timbangan itu timbangannya ahli Makkah, dalam hal takaran takarannya penduduk Madinah. Ini menunjukkan, ini hadis Nabi ini bagi Yusuf Qaradawi maju sekali. Ya. Kenapa? Karena Yusuf Qaradawi juga pembahas tentang zakat. Ya. Ahli dalam bidang zakat. Nah, ahli Mekah itu mereka adalah kaum pedagang. Mereka memahami sekali ya, tentang hal ihwal timbangan. Sehingga mereka memahami sekali bagaimana menimbang. Mereka punya takaran. Seperti uqiyah, mithqal, dirham, danik gitu ya. Faman sakulat Anda
ada kali ini ada timbangan-timbangan satuan-satuan timbangan mereka. Nah, sedangkan penduduk Madinah itu orang petani, ya, ahli suka berkebun kurma, ya, sehingga mereka menakar itu timbangannya bukan seperti ahli Madinah. Oleh karena itu kalau Anda lihat mud sok itu ya, mud itu seperti ini timbangannya, satu takar, satu ambilan menggunakan tangan. Satu sok itu juga ada timbangannya sendiri. Ini untuk kebutuhan bertanam mereka. Begitu juga nah, orang zaman dulu itu juga ketika mengukur itu juga menggunakan berapa kaki, ya, ketinggiannya, atau berapa zira itu berapa pergelangan tangan ukurannya. Itu ukuran-ukuran zaman masa lalu. Nah, ini masalah timbangan, masalah takaran itu boleh berubah. Yang tidak boleh berubah adalah masalah ibadahnya, masalah zakatnya, itu tidak boleh berubah. Tapi ukuran cara mengukurnya itu boleh berubah. Seperti itu. Kemudian, nah ini masalah yang selalu muncul di Indonesia, masalah menentukan permulaan bulan, ru'yatul hilal. Dari hadis sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghamma 'alaikum fa'aqdirulah. Puasalah karena melihat bulan atau hilal dan iftarlah karena melihat bulan. Tapi kalau kalian melihat itu terhalang, ya ghamma 'alaikum, terhalang, fa'aqdiru, maka perkirakanlah, atau akmilu iddata Sya'ban 30, atau sempurnakan ukuran Sya'ban itu 30. Kalau Ramadan, sempurnakan ukuran Ramadan 30. Itu kenapa? Sebabnya adalah karena bangsa Arab itu tidak mengetahui masalah ilmu astronomi. Bagaimana mungkin kita memaksakan, Nabi Muhammad SAW memaksakan ilmu astronomi kepada masyarakat untuk menghitung awal bulan, sedangkan masyarakatnya tidak bisa menghitung, tidak bisa ilmu astronomi. Tentunya tidak mungkin. Oleh karena itu Rasulullah SAW pernah bersabda, Innallaha ba'atsani mu'alliman muyassiran wa lam yab'atsuni mu'annitan. Allah SWT mengutusku mu'allim, mengajarkan dan mudah, dan tidak mengutusku untuk pembawa kesulitan. Maka dalam ayat Al-Qur'an, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasumhu. Kalau kamu melihat bulan, ya, bulan hilal, maka puasalah. Nah, untuk mengatakan melihat bulan kemudian berpuasalah ini sendiri karena melihat bulan itu syahidah itu bisa juga syahidah ainiyah, namun bisa juga syahidah ilmiah. Bukan enggak hanya syahidah ainiyah. Kaum sufi itu kalau syuhud itu tidak syahidah ainiyah tapi syahidah batiniah. Ya. Ini hadis lain, inna ummatun ummiyah, ya. Sesungguhnya kami ini adalah umat yang buta. Huruf maksudnya. La naktub wa la nahsub. Kita tidak la naktubu wa la nahsubu. Kita tidak menulis dan tidak menghitung. Asyaru hakada hakada, yakni marrah tis'ah wa ishrin wa marrah thalathin. Bulan itu seperti ini, yaitu kadang-kadang 29, kadang-kadang 30. Seperti itu. Sehingga itu pure perkiraan. Membedakan antara, ini hukum ke-6, kita perlu membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan bersifat majas. Nah, ungkapan dalam bahasa majas, dalam ilmu balaghah, ya, itu ada kata-kata yang bersifat majas, ada kata-kata yang bersifat hakikat. Misalkan, kisah terkenal tentang seekor harimau, tentang si kancil, misalkan, itu kan kiasan, tidak bisa dianggap sebagai sesungguhnya. Itu juga ada sebuah hadis, ayat Al-Quran tentang kisah Nabi Daud, sesungguhnya saudaraku ini mempunyai 99 tis'una na'jah, wali na'jah. Saudaraku punya 99 ekor betina, sedangkan aku hanya punya seekor saja.
Kemudian ada di surat Al-Ahzab, inna aradnal amanati ala samawati wal ardi wal jibali fa'abau wa hamalahal insan innahu kana dzaluman jahula. Kami menawarkan amanah kepada langit, bumi, gunung untuk memikul amanah, tapi mereka semua mengabaikannya. Fa'abau fahamal insan, ya. Tapi manusia kemudian mengambil memikul amanah itu, sehingga manusia itu sangat zalim dan bodoh. Itu kan bisa jadi ibarat ya, pernyataan-pernyataan semacam itu. Misalkan ini ada sebuah hadis yang untuk agar Anda memahami mana yang kiasan, mana yang bukan. Suatu ketika Rasulullah SAW berkata kepada istri-istri beliau, yang paling cepat menyusulku di antara kalian sepeninggalku adalah yang paling panjang tangannya. Ya. Apa maksudnya? Akhirnya para sahabat istri-istri Rasulullah itu saling mengukur panjang tangan. Mana yang paling panjang tangannya. Bahkan menurut riwayat itu mengambil batang bambu untuk mengukur panjang tangan yang paling panjang itu tangannya siapa. Padahal maksud Rasulullah itu yang paling dermawan dan paling baik itulah yang akan meninggal selepas meninggalnya Rasulullah. Dan terbukti yang meninggal setelah Rasulullah adalah Zainab binti Jahsy, wanita yang sangat terampil bekerja dengan kedua tangannya dan rajin menyedekahkan hartanya. Nah, ini juga ayat yang kesalahan dalam memahami ayat. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajr. Dan maka minumlah sampai tampak jelas bagimu benang putih dari benang hitam. Dan sempurna puasa itu sampai malam. Maksudnya apa? Benang putih dari benang hitam itu ketika fajar menyingsing, kalau Anda hidup misalkan di tengah hutan atau hidup di padang pasir, ya, yang jauh dari lampu, ya, itu akan nampak benang putih dan benang hitam ketika fajar. Dan zaman itu kan belum banyak lampu, ya. Dan kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai malam. Nah, diriwayatkan dari Imam Bukhari, dari Adi bin Hatim, katanya ketika turun ayat ini, ya, aku mengambil 2 tali igal, lalu kuletakkan di bawah bantalku. Sebentar-sebentar aku memandanginya, sehingga ketika telah jelas bagiku yang putih dan yang hitam, aku pun menghentikan makan, minum, dan mulai berpuasa. Ya, jadi dia itu memang tidur di samping bantalnya, ya, atau di bawah bantalnya itu diletakkan benang putih. Nah, ketika benang putih itu terlihat di malam hari, nah kata Adi bin Hatim mengatakan ini waktunya puasa. Sebelumnya boleh makan minum, gitu. Kemudian Rasulullah mungkin mengatakan sungguh amat besar bantalmu, sungguh yang dimaksud putihnya itu putihnya, garis putihnya siang dari hitamnya malam, yaitu maksudnya adalah fajar shadiq, bukan fajar kadhib, ya. Fajar kadhib sebelumnya pagi. Nah, baik. Begitu juga ada hadis in taqarraba 'abdi ilayya bi shibrin taqarrabtu ilaihi dhira'an wa in taqarraba ilayya dhira'an taqarrabtu ilaihi ba'an wa in atani yamshi atahu harwalah. Ya, ini ada sebuah hadis. Wa ma taqarraba 'abdi ilayya bin nawafil hatta uhibbuhu fa in ahbabtuhu fakuntu sam'ahu. Ini hadis sahih, ya. Sesungguhnya hambaku mendekat kepadaku bisyibrin, sejengkal, maka aku akan mendekatinya dzira'an, sehasta. Wa in taqarraba ilayya dzira'an, dan seandainya hambaku mendekatiku sehasta, maka aku akan mendekatinya sedempah. Wa in atani yamshi, kalau mereka mendatangiku berjalan, maka aku akan mendatanginya berlari. Nah, kaum Mu'tazilah menolak hadis ini. Padahal sebenarnya maksud dari hadis ini, kalau Allah kita bergegas untuk melakukan amal keataatan, maka Allah akan bergegas pula memberikan kepada kita kebaikan. Ini sebuah kiasan yang kadang-kadang kita tidak pahami.
Baik, berikutnya. Nah, tapi tidak semua takwil ya dari majas itu bisa diterima. Misalkan ini takwil dari kaum Batiniyah ya, yang sesat, mengatakan bersahurlah sebab dalam sahur terdapat berkah. Ya. Ini kemudian mereka artikan dengan beristighfar. Ya. Ini maksudnya juga salah. Ya. Kemudian orang-orang kontemporer mengartikan Dajjal itu dengan peradaban Barat. Ini juga tidak bisa dibenarkan. Gitu ya. Masa Dajjal diartikan peradaban Barat? Karena hadis itu sharih, jelas, bahwa maksud Dajjal itu adalah person, seseorang manusia, ya, seseorang makhluk. Nggak tahu manusia atau apa jenisnya, kita tidak tahu. Kemudian ini Ibnu Taimiyah adalah seorang ulama besar. Beliau menolak majas sama sekali. Ya. Beliau menolak majas karena kelompok Mu'tazilah itu melakukan takwilan-takwilan kepada sifat-sifat Allah. Ya, beliau ini termasuk ulama yang menolak majas sama sekali. Nah, Imam Az-Zahabi, Al-Hafidz Az-Zahabi, murid dari Ibnu Taimiyah, menyatakan Syekh al-Islam adalah pribadi yang kita cintai, namun kebenaran lebih kita cintai daripadanya. Memang ada hal-hal yang tidak bisa kita takwilkan secara tapi tidak kita tidak boleh menolak majas sama sekali dalam Al-Qur'an, karena secara hak bahwa Allah menurunkan Al-Qur'an dengan dan hadis-hadis Rasulullah itu berisikan juga dengan majas-majas. Ya. Karena memang ya seperti ada hal-hal yang tidak bisa ditakwilkan. Misalkan wujuhu yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari akhir itu nanti wajah mereka berseri-seri dan mereka kepada Tuhannya mereka akan melihat. Melihat ini kan melihat dengan kata mata kepala kita, ya. Melihat Allah pada hari akhir nanti orang mukmin akan melihat Allah sebagaimana kata Raunal Qamar Lailata Badrin, seperti kalian melihat bulan pada malam Badar. Ini hadis, ya, dan ayat bahwa kita akan melihat Allah nanti di hari akhir ketika kalau kita orang mukmin, kita masuk dalam golongan orang muslim, orang yang beriman. Nah, itu ditakwilkan oleh Mu'tazilah dan beberapa falasifah, melihat rahmat dan lain-lain. Penakwilannya macam-macam. Nah, itu tidak bisa dibenarkan. Nah, itu benar, tapi tidak bisa ditolak sama sekali majas itu. Ya, takwil itu tidak bisa ditolak secara seluruhan. Seperti itu. Baik. Perlu kita bedakan antara alam gaib dan alam kasat mata. Ya. Seperti tsumma stawa 'alal arsy khalaqas samawati wal ardh tsumma stawa 'alal arsy wa sakhara syamsa wal qamar. Kata ars di situ wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh, kursi Allah, ya. Kata lauh, ya. Kata kolam nun wal qalami wama yasturun. Ya. Itu adalah hal-hal yang gaib. Masalah hisab, sirat, mizan, haud, banyak sekali masalah-masalah yang kita tidak bisa pahami secara logika kemanusiaan, ya, karena terbatasnya pandangan kita, itu tidak bisa kita tolak, ya. Nah, kaum Mu'tazilah itu seringkali menolak hal-hal yang demikian. Nah, sehingga alam gaib adalah alam gaib, yang kasat mata itu adalah yang kasat mata. Nah, terakhir kita perlu memastikan makna konotasi dalam hadis. Ya. Jangan sampai kata yang ada di dalam hadis itu kita tafsirkan berbeda dengan tidak sesuai dengan konteks zaman. Misalkan begini, ini ada pernyataan Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Dalam Kitabul Ilm, saya bacakan, ya. Ketahuilah bahwa asal mula terkacaunya ilmu-ilmu yang tercela dengan ilmu-ilmu syariat adalah penyimpangan dan pergantian nama-nama yang baik. Kemudian nama-nama yang baik itu dialihkan berdasarkan tujuan-tujuan yang buruk kepada makna-makna yang tidak dimaksudkan oleh para salaf yang baik-baik serta para tokoh abad pertama. Semuanya ada 5 kata: fikih,
ilmu, tauhid, tazkir, dan hikmah. Kelima-kelima itu adalah nama terpuji, sedangkan para penyandangnya adalah orang-orang yang memegang jabatan-jabatan dalam agama. Akan tetapi kelima kata itu kini telah dialihkan kepada makna-makna tercela, sehingga membuat banyak orang menjauhkan diri dari mereka yang menyandang sifat-sifat seperti itu atau dikenal secara luas sebagai tokoh-tokohnya. Nah, ini bahaya karena istilah misalkan kata hikmah itu di dikuasai oleh kelompok falasifah, oleh kelompok filosof pada masa itu. Hikmah itu ya filsafat itu, padahal maknanya sebenarnya tidak demikian. Hikmah itu ada beberapa definisi yang nanti bisa dibahas, dan perubahan-perubahan kata ini semakin meluas ya, sehingga kata yang ada sekarang, bahasa Arab yang ada sekarang tidak bisa kemudian kita maknai dengan bahasa Arab yang lalu. Misalkan ini contoh, yaitu kata taswir. Ini contohnya kata taswir. Taswir itu pembuat gambar. Musawwir itu ada sebuah hadis bahwa yang mengancam para musawwir, ya, bahwa para musawwir itu akan atau pembuat gambar itu akan mendapatkan azab yang pedih. Nah, maksud musawwir itu kan berarti kalau bahasa Arab sekarang itu diartikan dengan fotografi. Nah, kalau kita sebenarnya kita bahas, ini ada di dalam kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Al-Bakhit Al-Mufti, Mufti Mesir ya, dalam kitab Al-Jawab Al-Kafi fi Ibahati Taswir Al-Fotografi, ya, karena maksud taswir di situ adalah nahat, yaitu pahatan. Karena atau gambar yang terbayang, hukumnya haram ya. Selain mainan anak-anak karena untuk boneka, karena pahatan jenis ini membuat orang menyembahnya dan lain sebagainya. Nah, ini adalah beberapa pedoman-pedoman ya, dan tuntunan-tuntunan bagaimana kita memahami sunnah an-nabawiyah. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Allahumma muwaffiq wal hadi ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.